Sahabat-sahabat Rema yang terkasih, hari ini Selasa 27 Februari 2024. Bacaan diambil dari Injil Matius bab 23 ayat 1 sampai dengan 12 dengan tema menjadi teladan dalam kehidupan. Sahabat-sahabat Rema yang terkasih, seringkali kita mendengar istilah guru, digugu lan ditiru. Artinya menjadi pribadi yang sungguh-sungguh diikuti karena keteladanannya. Dia diikuti karena hidupnya. Dan dewasa ini, salah satu katekese atau pewartaan yang paling efektif adalah bukan sebuah pewartaan yang indah, bukan kata-kata yang manis, tetapi terutama adalah kalau disertai dengan keteladanan hidup yang baik. Hal inilah yang bisa kita baca secara sepintas dari bacaan Injil yang kita dengarkan hari ini. Bagaimana Yesus mengkritik orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Kita tahu orang-orang Farisi adalah orang-orang yang unggul memegang adat istiadat, sehingga mereka pun secara kerohanian mereka seharusnya lebih baik. Ahli-ahli Taurat tahu tentang kitab suci dan mereka juga punya kuasa yang mengajar yang luar biasa. Tetapi Yesus memberikan pesan kepada para pendengarnya, kalau hidup keagamaanmu tidak lebih besar dari ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu tidak layak masuk kerajaan surga. Artinya apa? Karena bagi Yesus, apapun indahnya kata-kata, apapun indahnya pengajarannya, kalau tidak mengubah hati orang, kalau tidak mengubah sikap orang, juga tidak ada artinya. Yesus menghargai yang namanya sebuah keteladanan hidup. Hidup yang nyata, hidup yang ditunjukkan, itulah yang perlu dibuat. Dari bacaan Injil hari ini, kita bisa melihat beberapa hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama-tama, seorang pemimpin atau seorang yang punya kuasa adalah orang-orang yang dituntut kerendahan hati. Karena apa? Karena apapun juga yang dia miliki, apapun kuasa yang dia pegang, kalau dilandasi dengan kerendahan hati, maka sungguh-sungguh hidupnya itu juga akan menunjukkan sebuah keteladanan yang baik. Tapi tanpa kerendahan hati, hanya menjadi sebuah tong kosong yang berbunyi nyaring, kata-kata indah yang keluar, tapi tidak punya makna dan kesempurnaan, karena tidak disempurnakan oleh hidup konkret yang nyata. Yang kedua, kita pun juga diajak dalam hidup kita bahwa apapun yang kita punyai lewat keilmuan kita, bukan untuk membebani orang lain, memanfaatkan orang lain, mengajar orang lain untuk melakukan sementara kita sendiri tidak mengambil bagian. Kita tidak boleh menindas mereka dengan mengajarkan yang indah kepada mereka sementara kita tidak melakukan. Yang ketiga, yang penting juga dalam bacaan Injil ini adalah kita sungguh-sungguh juga diajak untuk tidak mudah menghakimi. Pengetahuan, kuasa yang kita punyai adalah untuk membawa kebaikan, bukan untuk dimanfaatkan. Kalau orang sudah menghakimi, artinya bahwa dia merasa lebih baik daripada para pendengarnya. Dan yang terjadi biasanya adalah dia bisa menjadi Tuhan atas semuanya. Baik buruknya bukan Tuhan yang menentukan, tapi baik buruknya akhirnya dia yang punya kuasa mengajar, itulah yang menentukan. Maka perlu kerendahan hati, perlu sikap melayani, karena dengan dua dasar seperti inilah pewartaan apapun dari kita sungguh-sungguh akan jadi sempurna, bukan karena kata-kata indah yang dikeluarkan, tetapi terutama karena hidup yang dinyatakan, karena keteladanan yang diberikan. Katekese yang baik dalam hidup kita adalah keteladanan. Katekese yang paling efektif adalah kesaksian hidup. Maka marilah kita pun menjadi pribadi-pribadi yang menyadari dalam hidup kita bahwa ketika kita mempunyai atau diberi kesempatan untuk memberi pengajaran pada orang lain, untuk memimpin orang lain, gunakan juga kesaksian hidup kita agar sungguh-sungguh bisa menyentuh hati dan sungguh-sungguh juga bisa diterima. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus, doakanlah kami. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.